Aku bersumpah, tuan-tuan, jika membayangkan peran sebagai raja membuatku merasa bahagia, betapa menyenangkannya saat aku benar-benar menjadi seorang raja. Ini menakjubkan. Hah, ah, aku sangat suka. Ini luar biasa. Yang mulia, kau sangat kejam. Nasir yang malang tidak punya pilihan lain selain meninggalkan istana. Kenapa kau berkata seperti itu? Apa yang dikatakan ayah padamu, Kak? Sazia dan Razia, mari bersiap untuk pergi. Tapi, Nek, Ibu, kenapa kalian semua terburu-buru? Berikan aku waktu. Aku akan bicara pada ayah. Ayah tidak seperti itu. Ayah hanya sedikit marah saja. Aku akan meyakinkan ayah. Aku yakin ada kesalahpahaman di sini. Aku akan pergi menemui ayah. Tapi untuk apa, Razia? Kau tidak dengar yang dikatakan Nasir? Jika ayahmu tidak ingin kita pergi, dia dapat katakan itu pada Nasir, bukan mendiamkannya. Baiklah. Ibu, aku tidak akan meninggalkan ayah. Lagi pula, kalau kita pergi, siapa yang akan merawat ayah? Razia, lakukanlah apa yang kau ingin lakukan. Ibu, yang dikatakan Razia benar. Kalau dia tidak ingin pergi, biarkan dia tinggal. Baiklah. Dengar, Razia. Ibuku sudah terlalu tua untuk perjalanan jauh ini. Itulah mengapa dia akan tinggal bersamamu. Kau ini selalu mengundang bahaya, Altunia. Apa dari dulu memang kau begini? Kenapa kau selalu mengambil resiko? Kita harus kembali ke sana, temanku. Kenapa? Aku telah meninggalkan selendangnya di sana. Sudah lupakan saja. Memangnya kau tidak menghargai nyawamu. Paling tidak hargai temanmu ini. Dengarlah Zarun, aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang kusuka. Tidak akan pernah. Kau tunggu saja di sini, aku segera kembali. Ayolah, singkirkan cincinnya cepat sebelum Raja bangun. Ayo cepat, cepat. Dan juga buka bajunya itu, ayo. Ibu, kau harus tuangkan lebih banyak opium di minumannya Altamas itu. Mengapa? Perjalananku menjadi sultan masih sangat jauh. Aku tidak dapat menunggu lagi, Bu. Jika sultan meninggal dalam tidurnya, itu artinya itu akhir dari segalanya. Dan kemudian aku dengan mudahnya akan menjadi seorang sultan. Hati-hati, Ruknudin. Jika kau berani mengatakan hal seperti itu lagi, aku akan memotong lidahmu. Kau ingin ibumu menjadi janda? Walaupun aku bukan seorang ratu dan tidak mungkin mendapat status ratu, tapi dia adalah hidupku. Aku tidak akan biarkan kau katakan apapun yang menentangnya. Lihat dia. Tuanku tidur dengan sangat damai di sini. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa hidupnya akan hancur besok.
Ibu duduklah di tandu. Nasir, apa yang kita lakukan ini memang hal yang benar. Kalau keputusan tepat yang dibuat, kita tidak akan meninggalkan istana ini. Memalukan. Semua orang hilang akal karena Shah Turkan. Semua orang jadi patah hati. Tapi nenek yakin hanya kau sajalah yang dapat selesaikan konflik yang terjadi dalam hubungan ini, Razia. Aku akan pergi dan bicara pada ayah. Tunggu sebentar. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bicara. Tunggu sampai kegelapan malam berlalu dan bicara pada ayahmu. Ketika matahari sudah bersinar. Ini milik siapa? Itu adalah milikku. Mengapa kalian semua ingin mati sia-sia? Aku di sini untuk mengambil barangku itu dan akan pergi setelah mendapatkannya. Kalian bisa kembali tidur secara damai bersama teman-teman kalian di sana. Kau pikir kau sangat berani ya? Jangan pernah menyentuh selendang itu, temanku. Aku tidak suka ada orang yang menyentuh sesuatu yang kumiliki tanpa seizinku. Aku tidak suka itu. Kalau kesentuh, apa yang akan kau lakukan? Dengarlah baik-baik. Kalau salah satu dari kalian berani menyentuh selendang itu, maka kalian akan menyesalinya seumur hidup kalian. Jangan main-main dengan hal yang berkaitan dengan hati. Itu membuat aku merasa sangat tidak nyaman. Apa masih ada lagi yang berusaha mendapatkan selendang ini? Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Karena itu, aku pergi sekarang juga. Apa yang kau lakukan? Duduklah dengan benar. Dan simpan pedangmu itu dengan baik. Jujur saja, Ibu. Aku tidak dapat mempercayai hal ini. Aku bersumpah, Ibu. Apakah saat ini aku sedang bermimpi? Kau harus berhenti berlaku seperti orang biasa. Dan juga berhenti berkata seperti itu. Sekarang ini kau duduk dengan bangsawan.
kau akan menjadi seorang gubernur. Bersiaplah, perhatian dan dengan penuh rasa hormat untuk Sultan India yang paling murah hati, bayangan Tuhan dan permata Delhi, Sultan Altamas sedang dalam perjalanan kemari. Sudah kukatakan yang mulia, tidak ada keluarga kerajaan yang hadir. Ayah, Sudah kukatakan padamu. Dan ternyata kau sangat picik. Tak ada yang bisa memahami anak-anakku selain aku sendiri. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam, anakku. Di mana yang lain? Pangeran Nasir juga tidak terlihat. Biasanya dia sangat tepat waktu. Apa yang menghambatnya hari ini? Sebenarnya, Ayah, sepertinya Kak Nasir, dia tidak akan datang. Dia tidak ke sini. Apa maksudnya? Dia telah pergi, Ayah. Dia pergi kemana? Ayah, sebenarnya Kak Nasir, Ibu dan juga Nenek kemarin pergi ke Multan. Ibu, aku tidak tahu kenapa aku terus merasakan ini. Kita seharusnya tidak meninggalkan Delhi dan datang kemari. Sultan sendirian di sana. Kutub, seseorang yang berlayar dengan 2 perahu tidak akan pernah mencapai pantai. Apakah kau pikir Sultan Altamas peduli pada kita semua? Jika dia peduli, maka dia tidak akan pernah menghancurkan hidupnya Nasir. Aku dalam dilema, Bu. Aku bahkan tidak mengetahui kemana tujuanku. saat keadaan tidak terkontrol, Kutub, kau harus bisa merebut inisiatif. Siapa yang tahu, keadaan mungkin akan menjadi lebih baik. Kalau aku tidak punya kebiasaan memberi nasihat secara gratis. Tapi, saat aku melihat Kutub dan juga melihat Ibu, aku bisa menahan diriku dan menjadi sangat murah hati. Assalamualaikum, Bibi Usmah. Oh, hai sayangku Nasir.
Aku meminta pada Tuhan tentang satu hal, dan itu agar membantu keponakanku yang tampan ini, agar bisa mencapai segala hal yang tinggi dan juga hal yang maha hebat yang lainnya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menciptakanmu begitu tinggi sekarang ini. Apa kau akan terus berdiri tegak begini? Aku tidak melihat paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku yang pemberani. Kemarilah, biar paman memelukmu. Paman, Memelukmu setelah sekian lama membuat aku merasa damai. Aku bahagia sekali. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam, Sazia. Bagaimana keadaanmu? Aku sangat baik. Sazia memang baik, tapi... ya ampun, apa yang terjadi pada kulitmu ini? Apakah perjalanannya membuatmu lelah atau kau lelah menunggu suami? Jika kau punya waktu untuk memberi nasihat pada semua orang, kemarilah dan berikan aku pelukan. Ibu. Lupakan saja, Ibu. Aku tahu semuanya. Aku memang bukan anak kesayangan. Ibu sudah memberikan semua kasih sayang dan perhatian Ibu hanya kepada kutub seorang, kan? Ibu hanya berpura-pura menyayangiku. Ya ampun, Usma. Cobalah mengerti gentingnya situasi ini. Kau terus berceloteh dan mengatakan apa saja yang kau pikirkan. Ibu, aku mengerti gentingnya situasi. Itulah sebabnya kenapa aku berceloteh untuk membuat semua orang di sini tersenyum. Walaupun aku juga tahu itu cukup mengkhawatirkan kalau penari itu berhasil menjadikan anaknya sebagai gubernur Delhi. Ayah, aku mohon jangan marah. Biarkan aku jelaskan semuanya pada ayah. Kemarin, Kak Nasir datang menemui ayah. Mereka tidak pamit pada ayah. Bahkan tidak meminta izin ayah sebelum pergi. Haruskah ayah pertimbangkan sebagai penghinaan, aksi tantangan, atau pemberontakan? Tapi ayah, mereka... Kemarahanmu dimengerti, Yang Mulia. Tapi tolong pikirkanlah terlebih dahulu. Tak ada lagi yang harus dipikirkan. Aku harus buat keputusan. Aku, Altamas Sultan India, mengangkat anakku, Pangeran Ruknuddin, sebagai Gubernur Delhi. Gubernur Delhi. Gubernur Delhi. Gubernur Delhi. Gubernur Delhi.